Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zuhripa, NIM 3219202. Di sini saya sebagai pemakalah yang pertama yang akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu pengertian kebudayaan. Poin kedua, di manakah seseorang menemukan nilai-nilai yang dianutnya, dan poin yang ketiga, pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Adapun poin pertama tentang pengertian kebudayaan. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui apa itu kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kemudian, seorang ahli yang bernama Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi, yang lebih diinginkan. Jadi, kebudayaan menunjukkan pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan, dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Sementara, menurut Selo Sumarjan dan Soleman Sumardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Dari berbagai pengertian kebudayaan tadi dapat disimpulkan budaya adalah sebagai cara hidup orang yang dipindahkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Budaya merupakan pola asumsi dasar bersama yang dipelajari kelompok melalui pemecahan masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal. Sekelompok orang terorganisasi yang mempunyai tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang sama dan dapat diukur melalui pengaruhnya pada motivasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang di manakah seseorang menemukan nilai-nilai yang dianutnya. Individu tidak lahir dengan membawa nilai-nilai atau values. Nilai-nilai ini diperoleh dan berkembang melalui informasi lingkungan, keluarga, serta budaya sepanjang perjalanan hidupnya. Mereka belajar dari keseharian dan menentukan tentang nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah. Untuk memahami perbedaan nilai-nilai kehidupan ini sangat tergantung pada situasi dan kondisi di mana mereka tumbuh dan berkembang. Nilai-nilai tersebut diambil dengan berbagai cara, antara lain: yang pertama, model atau contoh, di mana individu belajar tentang nilai-nilai yang baik atau buruk melalui observasi perilaku keluarga, teman sahabat, teman sejawat, dan masyarakat lingkungannya di mana dia bergaul. Yang kedua, moralitas, diperoleh dari keluarga, ajaran agama, sekolah, dan institusi tempatnya bekerja, dan memberikan ruang dan waktu atau kesempatan kepada individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi.
Perlakuan yang biasa diterima seperti mendapatkan penghargaan bila menunjukkan perilaku yang baik, dan sebaliknya akan mendapatkan sanksi atau hukuman bila menunjukkan perilaku yang tidak baik. Yang keempat, tanggung jawab untuk memilih. Adanya dorongan internal untuk menggali nilai-nilai tertentu dan mempertimbangkan konsekuensinya untuk diadaptasi. Di samping itu, adanya dukungan dan bimbingan dari seseorang yang akan menyempurnakan perkembangan sistem nilai dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin ketiga tentang pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Faktor budaya merupakan suatu yang paling memiliki pengaruh paling luas pada perilaku konsumen. Pengiklanan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Kebudayaan adalah faktor penentuan keinginan dan perilaku seseorang, terutama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Dengan adanya kebudayaan, perilaku konsumen mengalami perubahan. Dengan memahami beberapa bentuk budaya dari masyarakat dapat membantu pemasar dalam memprediksi penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Pengaruh budaya dapat mempengaruhi masyarakat secara tidak sadar. Pengaruh budaya sangat alami dan otomatis sehingga pengaruhnya terhadap perilaku sering diterima begitu saja. Budaya mengacu pada seperangkat nilai, gagasan, artefak, dan simbol yang mempunyai makna yang membantu individu berkomunikasi, memberikan tafsiran, serta melakukan evaluasi. Budaya tidak hanya bersifat naluriah saja, namun budaya memberikan dampak pada perilaku yang dapat diterima di dalam masyarakat. Adapun beberapa sikap dan perilaku yang dipengaruhi budaya. Yang pertama, rasa dan ruang. Yang kedua, komunikasi dan bahasa. Yang ketiga, pakaian, penampilan. Yang keempat, makanan dan kebiasaan makanan. Yang kelima, waktu, dan lain-lain. Budaya mencakup elemen abstrak dan material. Elemen abstrak mencakup nilai, sikap, gagasan, tipe kepribadian, serta agama. Sedangkan komponen material mencakup benda seperti buku, komputer, peralatan, gedung, dan sebagainya. Konsumen mendapatkan nilai-nilai budaya karena budaya merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Saat manusia lahir, ia belajar tentang norma yang berada di lingkungannya, yang dilakukan dengan cara peniruan, atau dengan mengamati proses yang terjadi di dalam masyarakat. Pada saat akan membuat perencanaan iklan, perlu diketahui pula nilai-nilai budaya yang dianut oleh konsumen. Misalnya, tentang cara berpakaian, selera makan, cara mereka menghabiskan waktu luang, dan sebagainya. Itulah penjelasan dari poin pertama, kedua, dan ketiga. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.